Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini masih bersama saya Muhammad Naim SPD, guru fisika SMA Negeri 1 Walu. Saat ini kami bersama Ibu Nur Komaria ya, guru matematika SMA Negeri 1 Walu. Apa kabarnya Ibu Nur Komaria? Alhamdulillah baik. Oke. Ini tujuannya kita akan melakukan wawancara pra observasi. Nanti kita akan menindaklanjutinya dengan observasi di kelas. Ibu Koma, sebelum kita melakukan observasi ini perlu dilakukan wawancara. Kita ingin mengetahui beberapa hal tentang RPP atau rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh Ibu Koma dan akan diimplementasikan di kelas nanti. Kalau saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu Komaria nanti di kelas seperti apa ya? Adapun tujuannya nanti melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Transformasi itu satu aja ya? Iya, untuk pertemuan. Oke, untuk pertemuan hari ini nanti itu lebih fokusnya ke menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira area pengembangan yang hendak dilakukan seperti apa? Ya, adapun area pengembangannya, kalau ada bagian pengetahuannya, saya ingin anak-anak dapat menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi. Walaupun di sini macam-macam hasil refleksinya, tapi untuk pertemuan nanti saya fokus ke refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, suatu objek berupa titik dan garis. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya, saya ingin anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi. Oke, menyelesaikan. Iya, menyelesaikan masalah. Oke. Jadi itu dua ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, kemudian ada area pengembangan. Nah, untuk mencapai dua hal tadi yang sudah disebutkan itu, kira-kira strategi yang ingin Ibu lakukan seperti apa di kelas ini? Ada pun strateginya nanti, saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning dengan tutor sebaya. Kooperatif tutor sebaya ya. Tutor sebaya. Oke. Kemudian berarti ada diskusi. Ya, ada diskusi kelompok. Nanti Diskusi dibagi beberapa kelompok. Kelompoknya bercampur aja. Ada yang kemampuannya yang berbeda-beda. Berdasarkan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Berarti ada diferensiasi masuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu orang yang untuk memimpin doa. Ayo, Ramzi. Maju.
paling besar ukurannya. Ya, ya, baru secara umum Ibu kasih kemarin ya. Terus kembali ke translasi kita belajar. Empat. Ingat 1,3. 1,3. -3. Kan ingat kembali posisi keluarnya empat. Coba kita lihat. Kita hitung 1, 2. Berarti X-nya berapa? Kalau ke kanan 2. Oke, terus ke menuju ke atas atau ke bawah? Atas. Berarti 2, berapa? 21. Berarti orang sudah lupa ini pelajaran translasinya kemarin. Tapi kurang ingat. Itu kemarin ya. Tujuan pelajaran hari ini, tujuannya itu kalian bisa menentukan, pertama menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi ya. Lebih fokusnya hari ini refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Seandainya Rita, sumbu Y-nya ini mereka ini mulai dari Linda sampai Arya. Sumbu X dulu, X-nya itu Laila sampai Ayu. Y, X. Berarti kalau refleksi terhadap sumbu X, Rita ini berada di mana? Di sana di Cynthia. Ingat kembali sumbu X. Sumbu X di mana? X seartinya berarti cerminnya di berarti Rita di mana? Bayangannya. Iya. Coba sumbu Y baru di Cynthia. Gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya yang berkaitan dengan cerminan. Dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, boleh manfaat spion menurut Rio. Misalnya Rio main sekolah itu. Misalnya, yang kaitan dengan Rio, aura, segambarnya. Ada keterangannya itu kaca spion. Misalnya boleh Rio main sekolah. Aku manfaat kaca spion Untuk melihat ke belakang. Melihat ke belakang, Rio bisa. Itu juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pencerminan atau kata dasarnya cermin ya sudah. Banyak ini juga ya. Ada pertanyaan dari gambar tersebut? Saya ya. Kenapa hasil bayangannya lebih kecil daripada Dede, papan. Seharusnya Indonesia seharusnya anggap aja itu sama lurusnya. Ya apa? Kenapa bayangannya kayak berlawanan arah? Kan kayak cermin, kan berlawanan memang arah dari objek awalnya. Kan bukan dari bayangan itu beda sama objeknya. Iya, jarak gimana jarak cermin dengan objek sama dengan bayangan objek. Iya. Itu. Sama kayak Sekarang ibu minta duduk berkelompok. Kelompoknya lupa ibu.
disesuaikan dengan biasanya saya nulis di papannya pakai untuk kali berdayakan sama sama itu supaya harusnya kalian ingat kembali pelajaran perkalian matrix. Sambil melanjutkan di situ, misalnya ini 2,3 refleksi terhadap sudut X bayangannya atau rumusnya dulu. Misalnya ane X kali ya. Maka aksen itu A, min Y. X, min Y. Kalau berarti kalau 2,3 berarti untuk A aksen itu jadi 2,3. Diskusikan sama teman. Beberapa kelompok, setidaknya 2 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim Objektif yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di depan teman-teman, yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini terdapat gambar refleksi terhadap sudut X, yang dimana pada saat di sini terdapat pencerminan beberapa titik terhadap sudut X pada koordinat kartesius di atas. Jadi di sini kita akan mengamati titik-titik yang terdapat pada titik awal ataupun terhadap juga bayangan titik hasil pencerminan tersebut. Berdasarkan pada gambar kartesius ini dapat disimpulkan bahwa titik awal untuk bagian titik A itu adalah titik 1,1 dengan bayangan titik yaitu A aksen sama dengan 1,1. Kemudian untuk B itu 3,2 dengan bayangan titik yaitu B aksen sama dengan 3,2. Dan untuk yang C itu 6,3 dengan bayangan titik C aksen sama dengan 6,3. Dan D itu titik awalnya itu adalah min 2,2, maka bayangan titik adalah min 2,2. Dan untuk titik yang E itu min 4,4, maka bayangan titik adalah min 4,4. Sedangkan untuk yang F itu kan awalnya itu adalah min 7,5, maka bayangan titiknya itu F aksen sama dengan min 7,5. Baik untuk yang kami bisa presentasikan, apakah ada pertanyaan? Kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, di mana datanya min X sama Y? Ada X aksen sama Y aksen.
Bisa diulangi. Di mana datanya min X sama Y pada X aksen sama Y aksen. Baik, kami akan menjawab di mana datanya X aksen dan Y aksen. Di mana pertama kan diperoleh dulu untuk X aksennya itu kan sama dengan X dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti diperoleh lagi Y aksen itu sama dengan Y. Jadi nanti itu disubstitusikan di mana sehingga menghasilkan X sama dengan X aksen dan Y itu sama dengan Y aksen. Jadi itu disubstitusikan terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaan? Kesimpulan untuk hari ini, sumbu X berarti rumusnya ini ya. Iya. Titik awalnya X, Y, cerminannya terhadap sumbu X maka didapat X, Y. Terus yang kedua, satu orang angkat tangan untuk pasangan B. Yang kedua misalnya A atau B X, Y, pencerminannya terhadap sumbu Y. Min X, Y. Terus sifat-sifat bayangan tadi ada 3 ya, ada ibu kasih rincian materinya. Tapi secara tidak langsung sudah dipraktekkan sama itu tadi ya, jaraknya itu sama. Terus yang kedua apa kita? Garis yang menghubungkan bagi asal sama bayangan itu tegak lurus terhadap cermin. Tegak lurus saya. Terus yang ketiga, Jadi yang terbentuk antara titik-titik asal dengan Sejajar, dia saling sejajar. akan saling sejajar. yang sudah kembali ke posisinya semua. Jika ada sebuah anggap siapa yang kira-kira yang sudah nomor 1 Ibu, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, besok masih lanjutan refleksi yang kita dengan selanjutnya. Selanjutnya berfokus ke pencerminannya itu di titik 0 atau 0,0. Yang kedua Y sama dengan X, yang ketiga X sama dengan K, Y sama dengan K. Terus yang terakhir X sama dengan Y sama dengan X sama alpha. Itu aja. Dipelajari semua refleksinya secara umumnya sudah Ibu kasih tadi ya di materinya, dilengkapi lagi. Ibu akhiri atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Muhammad Naim SPG, Guru SMA Negeri 1 Wawo, kemudian bersama Ibu Nur Komaria, juga Guru Matematika SMA Negeri 1 Wawo. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Ibu Nur Komaria. Karena kemarin sudah dilakukan observasi di kelas itu. Ini tujuannya adalah coaching. Jadi antara coach dan coaching itu adalah kemitraan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan, bukan untuk menjustifikasi atau menyalahkan ibu maksudnya. Jadi kita bekerja sama mendiskusikan apa yang sudah terjadi untuk memperbaiki proses yang akan datang. Itu intinya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang akan dibahas oleh kita mengenai proses observasi. Tentunya ada pasca observasi maksudnya. Tentunya kan diawali dengan pra observasi kemarin ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kemarin ya. Kemudian ada area pengembangan, kemudian ada strategi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Koma kemarin. Ya. Pertanyaan mungkin yang pertama, atau saya menilai dulu proses yang sudah terjadi. Proses yang sudah terjadi menurut saya sudah
bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan atau dicatat di RPP. Jadi saya mengapresiasi Ibu, begitu luar biasa itu proses di dalam kelas. Saya juga ingin belajar dengan yang dilakukan oleh Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana proses yang sudah berjalan kemarin? Menurut saya sudah bagus juga, sedikit bagus walaupun ada banyak kekurangan. Dengan keaktifan siswanya masih banyak kurang termotivasi untuk membaca, masih kurang di sana. Ya. Kalau semangat siswanya sudah bagus. Oke. Dan Semangat. Jadi, mereka cepat memahami apa yang disampaikan. oke, ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, siswa begitu antusias ataupun memiliki motivasi ya. Itu adalah secara umum gambarannya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan pada saat proses ini? Mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin karena kemampuan awal mereka yang masih kurang terkait matematika. Terus ada juga beberapa siswa yang kurang suka membaca kayaknya. Iya. Jadi Untuk medianya juga masih media dan sumber belajarnya juga masih kurang menurut saya karena siswa itu bermacam-macam di dalam kelas. Harusnya saya bisa menyediakan media atau sumber belajar yang lebih kreatif atau beragam juga yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. oke. Jadi Ibu sudah kan yang dilakukan itu kan sudah mengelompokkan siswa berdasarkan heterogen atau minatnya. Artinya mengklasifikasi atau mengkelompokkan siswa ini kan berdasarkan kebutuhan, itu yang dimaksud. Tetapi tetap juga ada hambatan ya, dari segi media, sumber belajar mungkin, kemudian kurang aktif untuk mengaktifkan siswa ini, mungkin dengan cara memberikan motivasi dan arahan yang membuat siswa itu lebih aktif lagi. Nah, yang selanjutnya Ibu, kira-kira apa hal yang sudah bagus atau yang mau ditingkatkan? Perlu ada tingkatkan mungkin terus membantu siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan. Soalnya kemarin saya lihat siswanya itu masih ada yang masih malu-malu juga. Sebenarnya pintar, cuma agak malu-malu mengeluarkan pendapatnya atau bertanya. Terus memotivasi siswa. Oke. Jadi ada Terus belajar sama Pak Naim juga. Terus berdiskusi sama teman sejawat. oke, itu hal ini kan sudah bagus prosesnya. Ada kemarin kan ada pembukaan, memotivasi siswa dari awal, kemudian kegiatan itu ada proses diskusi melibatkan seluruh siswa, kemudian ada presentasi, ya, presentasi, kemudian ada tanya jawab, kemudian penguatan oleh Ibu. Nah, dari ini langkah-langkah yang Ibu lakukan, tentunya kan ada hal yang mau ditingkatkan, hal yang sudah baik mau ditingkatkan. Mungkin dari kegiatan intinya mungkin seperti proses diskusi ya. Tadi kan sudah kurang pembimbingan di kelompoknya mungkin. Iya. Nah, Masih sehingga berkeliling-kelilingnya masih. intensitas pembimbingan siswa secara berkelompok itu mungkin karena di LKS ada LKS kan? Iya, ada. LKS-nya mungkin diberikan sesuai dengan minat siswa. Iya. LKS
karena bukan ini kan monoton, hanya satu bentuk. Iya, satu. Kalau bisa kedepannya mungkin pakai video, Iya. pakai cerita, pakai gambar, itu kan semestinya seperti itu kan. Iya. Tapi itu kan hanya gambar saja namanya. Iya. Tapi itu kan sudah bagus menurut observasi saya kan sudah baik, berjalan dengan baik. Diakhiri dengan penutupan dan penguatan oleh Ibu. Baik Ibu, hari ini menurut Ibu perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Ya, sangat senang bisa berbagi informasi dengan anak. Saya bisa banyak belajar. Jadi sangat senang ya. Iya, sangat senang. Bisa Berbagi ilmu. berbagi ilmu, berdiskusi, jadi Untuk perbaikan. untuk perbaikan. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah luar biasa. Teruslah untuk berkarya, teruslah untuk berbuat sesuatu untuk anak bangsa demi memperbaiki karakter dan prestasi anak-anak kita. Jadi supaya kita kedepannya lebih baik lagi, ini tujuan utamanya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia melakukan wawancara pasca observasi. Terima kasih Ibu sudah sudah melakukan yang terbaik hari ini. Baik, demikian wawancara pasca observasi yang dilakukan pada hari ini bersama Ibu Nova Maria. Tetap semangat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.